Perkenalkan, nama saya Sofia Arda Saleh dengan NIM 1907010168. Hari ini saya akan mempresentasikan materi analisis kualitas lingkungan perumahan. Perumahan dan pemukiman merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28, bahwa rumah adalah salah satu hak dasar rakyat dan oleh karena setiap warga negara berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, rumah juga merupakan kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan, serta sebagai pencerminan diri pribadi dalam upaya peningkatan taraf hidup, serta pembentukan watak, karakter, dan kepribadian bangsa. Yang pertama, pengertian rumah. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman, rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Menurut John F. C. Turner 1972 dalam bukunya Freedom to Build mengatakan, rumah adalah bagian yang utuh dari permukiman dan bukan hasil fisik sekali jadi semata, melainkan merupakan suatu proses yang terus berkembang dan terkait dengan mobilitas sosial ekonomi penghuninya dalam suatu kurun waktu. Menurut Siswono Yudohusodo, rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Jadi, selain berfungsi sebagai tempat tinggal, rumah juga digunakan untuk berlindung dari gangguan iklim dan makhluk hidup lainnya. Rumah merupakan tempat awal pengembangan kehidupan. Yang berikut pengertian perumahan. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman, perumahan berada dan merupakan bagian dari permukiman. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Pasal 1 ayat 2. Secara fisik, perumahan merupakan sebuah lingkungan yang terdiri dari kumpulan unit-unit rumah tinggal di mana dimungkinkan terjadinya interaksi sosial di antara penghuninya serta dilengkapi prasarana sosial, ekonomi, budaya, dan pelayanan yang merupakan subsistem dari kota secara keseluruhan. Lingkungan ini biasanya mempunyai aturan-aturan, kebiasaan-kebiasaan, serta nilai yang berlaku bagi warganya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 mengenai perumahan dan kawasan permukiman, perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Dari definisi tersebut, dapat dilihat bahwa prasarana, sarana, dan utilitas umum menjadi salah satu aspek yang menentukan rumah layak huni atau tidak. Lingkup perumahan dapat dilihat dari jenis pelayanan dasar perumahan berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat, daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Dalam pasal 3 ayat 2 yaitu, yang pertama, rumah layak huni dan terjangkau. Yang kedua, lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana, dan utilitas. Dalam pasal 3 ayat 3, indikator dari rumah layak huni adalah terjangkau. Yang pertama, 1. Cakupan ketersediaan rumah layak huni. Yang kedua, cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau. Berdasarkan Permenpera Nomor 22 Tahun 2008 tersebut, lingkungan perumahan adalah lingkungan hunian dengan batas-batas fisik tertentu, baik merupakan bagian dari kawasan permukiman maupun kawasan dan fungsi khusus yang keberadaannya didominasi oleh rumah-rumah dan dilengkapi peningkatan dengan prasarana, sarana, dan utilitas untuk menyelenggarakan
kegiatan penduduk yang tinggal di dalamnya dalam lingkungan terbatas. Yang berikut lingkungan perumahan. Lingkungan perumahan merupakan suatu sistem yang terdiri dari 5 elemen, yaitu yang pertama unsur alami, mencakup sumber-sumber daya alam seperti topografi, hidrologi, tanah, iklim maupun unsur hayati yaitu vegetasi dan fauna. Yang kedua, manusia sebagai individu, mencakup segala kebutuhan pribadinya seperti biologis, emosional, nilai-nilai moral, perasaan dan persepsinya. Yang ketiga, masyarakat, adanya manusia sebagai kelompok masyarakat. Yang keempat, tempat, di mana manusia sebagai individu maupun kelompok melangsungkan kegiatan atau melaksanakan kehidupan. Yang kelima, jaringan, merupakan sistem alami maupun buatan manusia yang menunjang berfungsinya lingkungan permukiman tersebut seperti jalannya air, air bersih, listrik dan sebagainya. Jadi berdasarkan pengertian tersebut, maka pada dasarnya suatu permukiman terdiri dari isi atau konten yaitu manusia, baik secara individual maupun dalam masyarakat, dan wadah yaitu lingkungan fisik permukiman. Lingkungan fisik permukiman yang merupakan wadah bagi kehidupan manusia dan merupakan pengejauhantahan dari tata nilai, sistem sosial, dan budaya masyarakat yang membentuk suatu komunitas sebagai bagian dari lingkungan permukiman tersebut. Yang berikut persyaratan kesehatan perumahan. Kesehatan perumahan dan lingkungan pemukiman adalah kondisi fisik, kimia dan biologik di dalam rumah, di lingkungan rumah dan perumahan, sehingga memungkinkan penghuni dapat mendapatkan derajat kesehatan yang optimal. Persyaratan kesehatan perumahan dan lingkungan pemukiman adalah ketentuan teknis kesehatan yang wajib dipenuhi dalam rangka melindungi penghuni dan masyarakat yang bermukim di perumahan dan atau masyarakat sekitar bahaya atau gangguan kesehatan. Persyaratan kesehatan merupakan persyaratan kesehatan perumahan yang meliputi persyaratan lingkungan perumahan dan pemukiman serta persyaratan rumah itu sendiri sangat diperlukan karena pembangunan perumahan berpengaruh sangat besar terhadap peningkatan derajat kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat. Menurut Sanropi 1992. Persyaratan kesehatan perumahan dan lingkungan pemukiman menurut keputusan Menteri Kesehatan Kemenkes nomor 829/Menkes 1999 meliputi parameter sebagai berikut. Yang pertama, lokasi, tidak terletak pada daerah rawan bencana seperti bantaran sungai, aliran lahar, tanah longsor, gelombang tsunami, daerah gempa dan sebagainya. Yang berikut, tidak terletak pada daerah bekas tempat pembuangan akhir sampah atau bekas tambang. Yang berikut, tidak terletak pada daerah rawan kecelakaan dan daerah kebakaran seperti jalur pendaratan penerbangan. Yang kedua, kualitas udara. Kualitas udara ambien di lingkungan perumahan harus bebas dari gangguan gas beracun dan memenuhi syarat baku mutu lingkungan. Yang ketiga, kebisingan dan getaran. Tingkat kebisingan dianjurkan 45 dB, maksimum 55 dB. Berikut tingkat getaran maksimum 50 mm per detik. Yang keempat, kualitas tanah di daerah perumahan dan pemukiman. Yang kelima, prasarana dan sarana lingkungan. Memiliki taman bermain untuk anak, sarana rekreasi keluarga dengan konstruksi yang aman dari kecelakaan. Memiliki sarana drainase yang tidak menjadi tempat perindukan vektor penyakit. Yang berikut, memiliki sarana jalan lingkungan dengan ketentuan konstruksi jalan tidak mengganggu kesehatan, konstruksi trotoar tidak membahayakan pejalan kaki dan penyandang cacat, jembatan harus memiliki pagar pengaman, lampu penerangan jalan, dan tidak menyilaukan mata. Yang berikut, tersedia cukup air bersih sepanjang waktu dengan kualitas air yang memenuhi persyaratan kesehatan. Yang berikut, pengelolaan pembuangan tinja dan limbah rumah tangga harus memenuhi persyaratan kesehatan. Yang berikut,
pengelolaan pembuangan sampah rumah tangga harus memenuhi syarat kesehatan. Yang berikut memiliki akses terhadap sarana pelayanan kesehatan, komunikasi, tempat kerja, tempat hiburan, tempat pendidikan, kesenian, dan sebagainya. Pengaturan instalasi listrik harus menjamin keamanan penghuninya. Yang berikut, tempat pengelolaan makanan harus menjamin tidak terjadi kontaminasi makanan yang dapat menimbulkan keracunan. Yang keenam, faktor penyakit. Indeks lalat harus memenuhi syarat. Indeks jentik nyamuk harus di bawah 5%. Yang ketujuh, pepohonan untuk penghijauan lingkungan pemukiman merupakan pelindung dan juga berfungsi untuk kesejukan, keindahan, dan kelestarian alam. Baik, sampai di sini presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon untuk diberikan kritik atau saran. Terima kasih.